Puji nama Tuhan, Shalom. Luar biasa kita ada di tempat ini karena penyertaan Tuhan yang sangat baik. Kita bisa ada di tempat ini bersama-sama bersyukur. Sebelum kita akan mulai ibadah kita saat pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mama kita akan pimpin kita di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi yang indah ini, di mana Engkau memberikan kesempatan bagi umat-Mu untuk ada bersama-sama bersekutu di tempat ini ya Tuhan. Di rumah kemuliaan-Mu ini, kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Bapa, buat setiap kasih, anugerah dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa, kami ingin belajar untuk menyenangkan Engkau lewat pujian yang sebentar akan kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian itu boleh menjadikan pujian yang menyukakan bagi Engkau ya Bapa. Ya Allahku, sebelum kami meminta sesuatu daripada-Mu, biarlah Engkau mengampuni setiap dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Karena kami menyadari begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Sekali lagi kami bersyukur buat kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang sungguh indah di dalam kehidupan kami. Kedahsyatan-Mu yang sungguh nyata Engkau berikan, mujizat-Mu ya Bapa di dalam setiap langkah kehidupan kami, umat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa, kami menyerahkan ibadah yang sebentar akan kami lakukan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bertahta di atas pujian kami, memberkati setiap kami, dan sekali lagi memberikan kekuatan yang baru di dalam hidup kami ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang Engkau utus pagi hari ini untuk melayani Engkau, kami percaya urapan yang baru sudah Engkau berikan kepada setiap hamba-Mu ya Tuhan, sehingga pelayanan kami pagi hari ini adalah pelayanan yang diberkati. Terima kasih ya Allahku. Kami menyerahkan juga bangsa dan negara tercinta kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan Bapak Presiden, Bapak Menteri, Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Kasun, Bapak RT RW. Kami menyerahkan para pemimpin kami ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam bangsa yang besar ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberikan kepada para pemimpin kami hati yang takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami di pagi hari ini, dan kami peraskan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami, Bapa kami yang ada di surga. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari dan makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat pagi hari ini kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Saat pagi hari ini kami mau bersorak-sorai. Kami mau bersyukur memuliakan Engkau Yesus yang layak untuk kami tinggikan, yang layak untuk kami sembah. Terima kasih Yesus. Bersyukur selalu
bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Saya undang kita semua mau bangkit berdiri, kita mau sama-sama katakan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku.
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau membawa pujian kami, rasa terima kasih kami karena Tuhan sangat-sangat baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Saat pagi hari ini kami mau bersyukur dan kami mau menaikkan pujian kami bagi Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya kita semua dilimpahi Tuhan dengan syukur yang luar biasa. Karena kita percaya Tuhan Yesus sangat baik. Dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu kita mau sama-sama berkata bahwa aku tidak lelah mengikut Engkau, sebab kekuatan-Mu ada bagiku Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Lebih semangat lagi katakan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan. Roh Kudus mencukupkan atas segalanya. Siap-siap katakan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap
siap-siap sama-sama katakan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Kita semua yakin dan percaya kalau kita bersama dengan Tuhan, kita tidak sendiri, dan kita percaya bersama Tuhan iman kita bertumbuh. Oleh sebab itu kita mau sama-sama siapkan hati kita, biarlah berkat firman Tuhan boleh semakin lagi masuk di dalam diri kita. Kita boleh dibangun di dalam iman yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah dengan kami Tuhan. Kami percaya ketika kami bersamamu, kesembuhan, pemulihan, kemenangan akan kami terima Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa.
kuasa Roh Kudus-Mu telah memberikan kami kemenangan sehingga kami ada di tempat ini, di rumah kemuliaan-Mu. Kami percaya tidak ada satu detik pun di dalam kehidupan kami yang lepas daripada pegangan tangan-Mu. Sebab itu apapun yang menjadi kondisi kehidupan kami katakan Bapa terima kasih karena Engkau sungguh sangat baik. Puji-pujian yang telah kami naikkan sebagai korban pagi, korban syukur hari ini di hari Sabat-Mu. Kami percaya Engkau menikmatinya dan Engkau Roh Kudus ada di tengah-tengah kami untuk membimbing kami, untuk mengajar kami, untuk menguatkan kami, menegur, bahkan Engkau yang akan menghajar kami karena kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hidup kami untuk kami mendengarkan, untuk kami merenungkan, melakukan firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Kasih salam kanan kiri, muka belakang saudara. Tuhan Yesus berkatimu. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu mungkin tanya ya, kenapa ibadahnya kok pujiannya cuma satu, kok singkat gitu. Kita percaya tidak ada satu hari pun yang tidak ada dalam rencana Tuhan, amin. Kemarin sore sebenarnya kami mau rapat dengan beberapa penatua sidang. Sudah Papa sudah telepon, sudah undang-undang, tetapi belum HP, belum lama ditutup dapat berita bahwa Bu Dema dipanggil lagi oleh Tuhan untuk pulang. Akhirnya tadi malam ngomong-ngomong nanti ibadah penutupan peti sekitar jam 7, jam setengah 8 saudara. Jadi kita sebagai rekan seiman, kita sebagai saudara, kita nanti akan ke sana. Bersukacitalah dengan orang bersukacita, berdukacitalah dengan orang yang berdukacita, atau menangislah dengan orang yang menangis. Tapi hari ini saudara tetap fokus di sini, amin. Bapak Tuhan katakan biarlah orang mati menguburkan yang mati. Itu artinya di mana kamu ada, fokuslah di situ. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih dalam kasih Tuhan. Hari Minggu kemarin dijelaskan oleh Ibu Winarni bahwa sebagai seorang murid kita tidak boleh puas hanya dengan rajin sekolah. Gitu? Absennya ndak ada. Kalau dulu tuh zaman saya sekolah tuh ndak ada I, nggak ada A, nggak ada S. Semuanya terisi. Nah, sebagai murid Tuhan tidak cukup hanya berhenti sampai di situ. Tetapi sebagai seorang murid Tuhan kita menghidupi, saudara. Kemarin disaksikan juga oleh Bu Win bahwa DSM Legok termasuk gereja, hanya beberapa gereja yang menghidupi daripada tema dari Malang, dari pusat, dan kita termasuk di dalamnya. Nah, sebagai seorang murid itu harus mengerjakan tugas. Siapa yang paling suka dengan PR? Puji Tuhan, kurikulumnya diubah lagi, saudara. Kalau kemarin itu merdeka, ngerjakan tidak kerjakan tugas yang penting merdeka. Bisa atau tidak bisa baca tulis merdeka, tetap lanjut. Akhirnya masuk SMK, masuk SMA enggak bisa calistung. Saudara tahu baca, tulis, berhitung apa enggak, aneh itu. Nah, kita sebagai murid Tuhan juga harus seperti itu, saudara. Dan yang terakhir kemarin disampaikan oleh Bu Winarni bahwa sebagai seorang murid harus tertanam di namanya gereja lokal sebagai murid Kristus. Jadi tidak boleh pindah itu tidak boleh. Tidak akan bertumbuh, saudara. Coba kalau ini bunga hidup, kita taruh di pot. Wah, kok gak seneng aku ya. Pindah lagi di pot satunya. Seminggu kemudian dipindah lagi ke pot satunya. Apa yang terjadi? Mati. Nah, demikian pula dengan rohani kita. Makanya jadi murid Kristus harus tertanam dalam gereja lokal. Nah, kita bernaung di bawah naungan Gereja Bethel Indonesia atau GBI. Dalam pengakuan iman GBI yang pertama nomor 1, ini ada versi lengkap, ada versi singkat. Kemarin saya di kelas saya tanya, Pak nanti yang keluar itu ujiannya versi lengkap apa versi singkat Pak? Karena waktu saya PDP itu versi lengkap. Dikatakan, oh itu cukup Ibu ngerti. Ibu lakukan, enggak akan ada seperti ini. Lah saya katakan amin, karena untuk menghafal itu sulit. Dikatakan sana, yuk kita sama-sama 2, 3. Aku percaya Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Dalam versi singkat 1, 2, 3. Aku percaya bahwa
Alkitab adalah, jadi saudara yang ada di ruangan ini harus benar-benar percaya akan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena sekarang sudah ada banyak gereja yang tidak lagi mengakui perjanjian lama. Oh, udah enggak relevan lagi. Apapun yang dituliskan dalam perjanjian lama itu sudah enggak bisa dipakai untuk zaman sekarang. Jadi mereka pakai perjanjian baru saja, Saudara. Tetapi karena kita tetap ada di naungan wilayah gereja Bethel Indonesia, makanya kita harus tetap. Firman Allah adalah dasar satu-satunya untuk kita hidup di dalam Tuhan. Katakan amin. Nah, kasih dalam kasih Tuhan, sebagai seorang murid juga, kita harus menunaikan setiap tugas dan kewajiban kita. Saya pernah, saudara, saya enggak malu. Anak saya SMP, SMK, dan waktu di kuliah di I3, saya beberapa kali itu nunggak bayaran. Waktu SMP saya ke sekolah, karena memang SPP sudah enggak ada, tapi namanya beda, tapi bayar tetap. Waktu saya katakan ke sekolah, maaf saya belum bisa bayar. SMK pun seperti itu, sampai saya dipanggil sama Romo, kepala sekolah SMK. Saya bilang, Romo, saya minta maaf untuk Desisko belum bisa bayar. Kenapa, Bu? Memang belum ada. Ditanya, kapan, Bu, Ibu bisa bayar? Secepatnya, Romo, kalau saya sudah punya uang. I3 pun seperti itu. Saya telepon sama Pak Simamura waktu itu jadi bendaharanya. Minta maaf, Pak, Sisko belum bisa bayar. Kenapa, Bu? Karena belum ada berkat. Saya enggak malu. Kenapa? Karena memang belum ada. Takutnya sekolah, takutnya kampus itu anaknya sudah dikasih tapi belum dibayarkan gitu. Tapi kalau dari orang tuanya ngomong enak. Nah, hari ini saya bawa saudara ke Persneleng 5. Saya bergumul itu sudah beberapa minggu. Materi ini, pelajaran ini tidak disenangi jemaat, anak Tuhan. Saya ngerti banget. Saya tuh orang ini tidak suka olahraga, saya tidak suka matematika kalau di sekolah. Kemarin tanya Pak Bandi, pelajaran apa sih tidak suka? Matematika. Ada yang tidak suka sama bahasa Indonesia, ada yang tidak suka sama sejarah. Saya menyadari bahwa ini enggak paling saudara tidak suka. Yaitu tentang menunaikan kewajiban sebagai murid Tuhan. Kalau berapa bulan yang lalu, ini saya jujur, saya sudah di hadapan Tuhan, Tuhan uji motivasi saya. Uji benar-benar Tuhan, jangan sampai ada hal-hal yang tersembunyi di balik semuanya ini, saya ngomong gitu sama Tuhan. Berapa bulan yang lalu Papa Gembala matur ke saudara, sampaikan bahwa diaspora Karanganyar memegang peringkat 4. Maksudnya 4 besar dalam hal perpuluhan. Tapi tanggal 13 November kemarin kami dapat teguran dari organisasi dan sudah masuk zona oranye. Sampai tanya 4 mata sama saya, Bu, kenapa? Saya bilang, Pak, minta maaf, saya belum bisa ngatur. Saya jujur sama saudara, beberapa bulan terakhir perpuluhan itu hanya 4 orang. Dari 58 kakak. Kami harus ngatur berkat itu, satu perpuluhan itu kita bilangan katakan, jadi kami harus membayarkannya juga ke BBD melalui virtual account. Dan di tempat ini dari member saya sampaikan bagi saudara, perpuluhan yang saudara berikan bagi kami atur untuk beberapa pelayan anak-anak yang masih sekolah. Jadi ketika sudah tidak bisa dibagi, saya utamakan yang di sini. Saudara lihat anak-anak sekolah itu. Kadang-kadang saya ngeluh, Dodo, kok enggak latihan, mungkin enggak di bensin. Akhirnya saya terus terang sama Pak Bendahara. Kedepannya Pak, saya minta Roh Kudus memampukan saya untuk mengatur lebih baik lagi.
Nah, saya kasih dalam kasih Tuhan, kewajiban apa yang harus dipenuhi sebagai murid Tuhan? Tidak secara kebetulan saudara ada di ruangan ini hari ini. Aku gak senengin yang gereja, semakin sering aku ke gereja semakin sering aku diduduk. Kata Mas Paulus, paku sing lurus kerep diduduk. Paku sing bengkong dijarke wae. Nggih napa nggih? Nah, jenengan kalau ada di tempat ini mendapatkan firman, nutuki saudara katakan amin. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar kewajiban apa toh yang harus dipenuhi oleh murid Kristus. Tadi temanya adalah menunaikan kewajiban dengan baik. Nah, kewajiban apa? Yaitu membayar atau mengembalikan persepuluhan. Kenapa dikatakan mengembalikan? Karena itu adalah milik Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10 katakan. Yuk kita baca Maleakhi pasal 3 ayat 10. Wah, mamai akhir bulan, akhir tahun ngomongnya perpuluhan. Jen gak enak belas. Kita baca Maleakhi 3 ayat 10 sama-sama sudah dapat, enggak akan ditayangkan karena nanti akan repot keluar masuknya PowerPoint sama isi worship. Sampun mikado? Ayo kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Nah, saya kasih dalam kasih Tuhan. Jadi kewajiban apa yang harus kita kembalikan, yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan adalah persepuluhan. Saudara yakin dan percaya ini tidak asing lagi dalam kehidupan saudara dan saya. Saya tadi di depan katakan perjanjian lama, perjanjian baru adalah firman Allah. Kenapa? Karena termasuk perpuluhan ada beberapa gereja katakan sudah tidak relevan lagi. Makanya sekarang sudah tidak ada perpuluhan lagi. Bahkan ada dikatakan ada gambar-gambar itu jujur saudara ngenes ya. Yang menerima perpuluhan mobilnya Alphard, yang memberikan perpuluhan naik sepeda Honda. Janji firman Tuhan di sini tidak berkata seperti itu. Nah, dari ADART gereja GBI, kenapa ini saya sampaikan? Biar saudara itu ngerti gitu. Bab 12 tentang perbendaharaan gereja pasal 95 sumber keuangan jemaat lokal. Sumber keuangan jemaat lokal diperoleh antara lain dari persepuluhan, persembahan anggota jemaat, persembahan-persembahan lain atau usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi persepuluhan saudara adalah salah satu sumber dari perbendaharaan keuangan lokal. Kami hamba Tuhan akan mengatur sedemikian rupa perpuluhan saudara untuk kami alirkan ke pos-pos di mana seharusnya kami alirkan. Alasannya apa toh? Mengapa kita harus memberikan persepuluhan? Yang pertama adalah bukti tanggung jawab atas seluruh berkat yang Tuhan percayakan. Kita akan baca dalam Bilangan 18 ayat 21, kakak Kila bisa bacakan buat kita semuanya. Oke, Bilangan pasal 18 ayat 21, demikian firman Tuhan. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Amin. Dikatakan persepuluhan itu untuk membalas para Lewi untuk pekerjaannya. Nah, kenapa kita harus berikan persepuluhan? Karena Maleakhi tadi katakan bawalah seluruh, kata seluruh, persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Jadi satu tanggung jawab sebagai murid-murid Tuhan
untuk memberikan persepuluhan. Karena apa? Karena dia sudah mendapatkan makanan rohani dari rumah Allah atau rumah perbendaharaan itu. Keselamatan gratis. Tapi untuk mendapatkan pengajaran, saya katakan bagi saudara dan saya, kita harus setia dalam hal perpuluhan. Dalam 1 Korintus 9 ayat 13 sampai 14. Nah, ini soal prinsip persepuluhan itu sebenarnya seperti ini. Jadi 100% itu punya Tuhan. 100% dari hidup kita, hidup saudara dan saya yang ada di tempat ini, baik itu nyawa, baik itu raga, berkat yang ada itu adalah milik Tuhan. Enggak ada sing amin. Tegang saudara ya. Ini santai saja. Dan ini saudara, kita dipercayakan sebagai pengelola. Diberikan bagi kita 90%, 10%-nya ini titipan. Beberapa kali saya sampaikan, Pak Demi, saya ada uang 10 juta Pak. Saya minta yang 1 juta, Bapak bawa ke A, ke rumah Allah A. Bonusnya jenengan 9 juta. Di mana Pak Dewi? Siap, tenang. Kalau kita diberkati 100.000 per bulan 10.000, enteng. 10.000, 10 juta. Mikir 1M, tambah mikir. Makanya orang itu semakin diberkati akan semakin pelit. Tapi kadang-kadang kita dikatakan di situ sama laki, tapi kamu menipu, kamu merampok. 10 loh sing tak suruh nyampaikan, kok yo diambil. Kenapa? Karena kita serakah. Saya kenal percaya saudara di tempat ini semuanya diberkati, amin. Bahkan kalau saya lihat beberapa bulan terakhir saudara tambah kaya loh. Sing kemarin tidak ada tanah, garapan sekarang punya. Sing kemarin tidak punya rumah, sekarang punya. Saya gembreng sama papa beberapa bulan yang lalu, Pak, bariki dilut enggas mesti ibadah ucapan syukur gelentenan. Dari rumah A, rumah B, rumah C, rumah D. Paling enggak, walaupun tempatnya di gereja, aku rindu itu sebenarnya yang punya rumah, yang dapat rumah itu loh. Terus rumahnya digawe syukuran. Biasanya kan orang nempati rumah baru kan syukuran. Sampai hari ini hanya ada 3 loh. Yang dapat rumah bisa angkat tangan? Ada seorang ibu ke pastori, Om, kula bersyukur niki pikantuk tanah garapan Om. Enten berkat, tapi nggih mboten kathah. Apa saudara ibu janda sebagai seorang anak, sebagai seorang orang tua di tempat ini, apa kami tidak nangis? Ada seorang janda mengundang ucapan syukur di rumah. Alasannya apa? Pikantuk tanah garapan. Ada lagi sebuah keluarga, loh komsel kok enak tumpeng kuning. Hanya apa ki? Syukuran. Itu omah. Sing lainnya kemana? Rasa syukur kita tipis. Bahkan mungkin sudah hilang. Oke, pujian katakan segala puji syukur. Mulut kita, Tuhan katakan bibirmu memuliakan aku tapi hatimu jauh daripadaku. Nah, soal persepuluhan itu gini saudara. Oleh sebab itu Paulus mengutip kembali firman Tuhan yang disampaikan pada kitab Bilangan dalam 1 Korintus 9 ayat 8 sampai 10, terjemahan firman Allah yang hidup. Ini mengutip Ulangan 25 ayat 4. Saya bukan sekedar mengemukakan pendapat manusia mengenai apa yang benar. Yang saya kemukakan ialah yang dikatakan hukum Allah. Jadi ini firman Tuhan, hukum.
Sebab dalam hukum yang diberikan Allah kepada Musa katakan bahwa kita tidak boleh mengenakan berangus. Saudara tahu berangus? Apa itu ndek sapi itu apa katanya? Ya berangus itu loh, tutupai yang dikenakan untuk sapi. Pada mulut lembu yang sedang mengirik gandum, sehingga lembu itu tidak dapat makan. Apakah menurut pendapat saudara Allah hanya memikirkan lembu ketika memberikan hukum itu? Tidakkah Allah memikirkan kita juga? Tentu saja. Dengan hukum ini Allah menyatakan bahwa kita pelayan-pelayan Kristen hendaknya dibiayai oleh orang-orang yang ditolongnya. Siapa itu? Kalau gereja ya jemaat. Orang yang membajak dan mengiriknya hendaknya mendapat bagian dari hasil panen. Kami telah menanam benih-benih rohani yang baik dalam jiwa saudara. Apakah kami mengharapkan terlalu banyak? Tidak. Kalau sebagai imbalannya kami minta sekedar sandang dan pangan. Kalau saya tambahi, apakah itu salah? Kadang-kadang kita sebagai murid Tuhan itu nuntutnya banyak. Lampunya peteng, pulsanya habis. Kok radisi ini ngopo? Gerejanya kotor, musiknya ora penak. Pernahkah saudara mikir pulsa listrik? Pernahkah saudara mikir sing resik-resik iki sapa? Anak-anak ndak latihan itu mengapa? Kita kan lebih, wah sesuk Natal jajannya apa? Seragamnya apa? Bajuku piye? Tapi saudara dan saya jarang sekali berpikir. Gini gereja ki resikno piye yo? Gen ora sampe ngejlekno pulsane piye yo? Sing penting 2.000, sing penting 5.000, 10.000 masuk sudah. Ada tiap minggu tuh ada 50.000, kami ngerti dari siapa. Saya tadi itu kotak tuh saya buka sudah. Saya ngomong sama Mbak Kiki sama Kak Gila, Kak sebelum firman nanti persembahan. Nanti kamu hitung biar jemaat ngerti persembahannya itu loh berapa. Jadi mari saudara kita adil. Sementara kita menikmati berkat Tuhan, orang satu nyanyi aku mengasihi Tuhan, enggak usah. Dari hidup kita, dari ketaatan kita, kita buktikan memberangus lembu itu seperti ini. Saudara. Ini kitab tadi Ulangan 25 ayat 4. Jangan memberangus lembu yang mengirik. Saudara tahu mengirik itu memisahkan gandum dari kulitnya. Seharusnya loh ya, kalau sedang sapi itu sedang mengirik, berilah kesempatan mangan dilutnya loh. Dari apa yang dihasilkan itu. Jadi ini sambil mengirik enggak lembu ki lek mangan ae. Pingko bar mam lembu itu akan keliling, itu gayemi. Mungkin sekali makan gayemi keliling lagi tapi dia kerja. Tapi orang yang pelit. Sapi harus tetap kerja, mangan ojo. Pelayanan harus tetap. Gereja harus tetap jalan. Tapi kewajiban ngegem. Keras saya ngomong ini. Biar saudara tuh bangun gitu. Saudara jangan katakan, apa cukup. Nah, kita akan belajar berikutnya. Mengapa harus membayar persepuluhan? Yang pertama adalah bukti iman. Bukan sekedar memenuhi kewajiban atau dasar perintah. Kalau kita perintah, saudara saya pernah ngikuti perintah. Sholat 5 waktu itu perintah agama. Wah namanya perintah itu benar-benar hanya membebani. Enggak dari hati. Isinya ini wedi tertudah tidak penak. Kalau kita menerima persepuluhan ini hanya sebagai perintah, berat juga, tenan berat. Tapi kita tahu bahwa persepuluhan itu adalah sebuah tanggung jawab. Bukti dari iman. Lek sampean percaya tenanan. Sorry. Ini kedua ya. Sorry. Kok kehapus Kak? Kehapus ya satu ya. Maaf ya Bapak Ibu. Sing kehapus. Ada sing dhisik ya Kak, ada sing skip ya. Sing yang pertama Kak. Lah inilah.
Bukti tadi dikatakan saya yang pertama tanggung jawab. Jadi perpuluhan itu adalah tanggung jawab saudara dan saya. Aku sing nanggung, awakmu sing jawab. Jadi bukan sekedar ini saudara, seluruh berkat yang Tuhan percayakan itu kita punya tanggung jawab untuk mengembalikan tadi. Titipanku 10 ki kekno ya, awakmu tak wis 90. Karena kita bertanggung jawab, maka kita memberikan persepuluhan. Maaf. Yang kedua, persepuluhan adalah bukti dari iman. Kembali ke kitab Maleakhi, nanti kita akan buka kitab yang lainnya. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan 1, 2, 3. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sudah kasih dalam kasih Tuhan. Yang kedua bukan hanya tanggung jawab, tetapi bagi saudara dan saya adalah bukti dari iman. Nah, besok Rebo libur, makanya nanti latihannya Natal untuk drama. Kita akan adakan hari Rabu jam 11. Kenapa? Karena itu libur, anak-anak sekolah akan libur. Untuk apa Bapak Ibu? Pilkada. Saya enggak promo pilih 1, 2, perlu pilih 4. Enggak, 1 atau 2 semuanya baik. Nah, saudara pernah mendengarkan janji-janji calon pemimpin pernah? Percaya napa mboten? Salah satu calon itu waktu ketemu kami ngomong gini, kalau saya terpilih, guru sekolah minggu akan kami kembalikan haknya. 1 bulan 100.000, dulu pernah berapa tahun yang lalu. Kemudian untuk pemuka-pemuka agama bukan hanya Kristen, semua agama akan saya kembalikan haknya. Yaitu dikasih uang bensin katanya. Terus untuk Natal, hari raya besar kami akan berikan itu janji. Gitu saudara percaya napa mboten? Sesuk lek aku dadi tak gekne omah tingkat 3. Percaya? Lho mosok. Lek nyoblos aku tak wis 100.000. Percaya? Nah, kenapa kadang-kadang kita lebih percaya caleg daripada Tuhan? Wis to pilih kuwi lho nomor 5. Mesti guru sekolah minggu ki kok dibayar. Gro itu kan golek masak damene ra umum. Pak Priyo, 1 masak 100.000, Pak. Wis golek 10 sampean kok 1 juta, Pak. Percaya. Tapi kenapa untuk janji Tuhan kita tidak percaya? Tuhan katakan ujilah aku. Piye toh? Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kadang-kadang kenapa kita tidak bayar perpuluhan? Karena kita tidak percaya janji Tuhan. 1 juta, 100.000 kudu mlebu kotak. Penak mama numpak mobil ning ndi. Wis dandanane kaya ngono, bajune mesti apik-apik. Penak men. Enggak Atau gini. Apa cukup? Ketika saudara berkata seperti itu, saudara meragukan kuasa Tuhan. Saya saksi ya, saya dapat berkat tanah. Saya enggak ngira. Malam-malam waktu Pak Nardi sama Ibu ke rumah ngantar beras, itu ada seorang bapak ke rumah, panggil dari luar, Om. Saya matur Pak Nardi, tenang Pak, ini soal toyo, soal mau mindah meteran, nggih Pak ya. Tapi enggak, Om jenengan kesini di depan pintu, kasih amplop. Loh, niki napa Mas? Niki kompensasi jagung. Aku ora tau nandur jagung. Kok itu duit jagung? Ya bilang matur suwun masa arep tak tolak. Berkata, tapi dalam pikiran saya jujur, pangos 100.000. Jujur. Begitu dibuka, abange 5. Hah? Ora tau nandur jagung, roro panen 500. Sama, Papa kasih. Nah,
Saya kasih ndek sak slek. Atiku mulai ndak enak. Duduk berkatmu lho wi. Duduk berkatmu. Berkati kan lho. Perang sih an. 500 itu mana. Keesokan saya WA seorang ibu, Bu kesini ada berkat. Saya kasih sih. Neng ini aku ramal tuh gede enek 500. Ketika kami melepaskan saya matur papa saya mesti matur. Pak, iki duduk berkati dewi tiba ya. Berkati si A. Yo kasih no toh. Saya kasih. Begitu saya ngasih tuh lowek. Aku kok enggak ngomong saudara mancing kaya popon, enggak. Mancing ki umane cacingi cowil. Iwake lelak mene-mene. Popon mana popon? Suaramu mana popon? Saya enggak. Tapi saya lihat ketika saya harus menyekolahkan anak saya, kami membutuhkan berapa? Saya pernah saksikan di sini 17,5 juta. 500 loh. Hak kami serahkan. Ini Tuhan. Nangis. Ketika harus membayarkan 17,5 juta. Bu Ribut jadi saksinya. Bu, saya sudah transfer 20 juta. Kalau kita kenapa sih kita gak rela melepaskan? Ora percaya karo Gusti tenanan. Kalau Tuhan mau ngambil, kata firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Ketua Kaum Wanita hari Kamis. Kalau Tuhan mau ngambil, ting, habis. Tapi kalau Tuhan mau memberkati, ting, dadi. Tapi kadang-kadang kita tidak percaya. Jujur jenengan ora percaya. Wis arepe omong percaya 100%. Kalau hal seperti ini kita tidak jujur, berarti saudara benar-benar tidak percaya Tuhan. Ketika kita memberikan persepuluhan sama artinya kita mempercayai Allah sebagai pemegang kedaulatan penuh atas ekonomi, keuangan dan kehidupan kita. Kenapa orang biasa memberikan persepuluhan? Enggak pernah. Saya banyak saksian. Pada tahun 2000 berapa itu ya Gunung Kelut meletus 2014. Ketika itu hari Kamis, saya masih ingat. Minggu kita ada ibadah karena memang dampaknya di sini tidak terlalu besar. Saya membuka kotak perpuluhan itu ada yang perpuluhan kami sampai di rumah nangis. Segininya anakmu. Pada waktu corona kita ibadah komsel-komsel. Tetap ada anak Tuhan yang itu memberikan persepuluhan. Kondisi corona. Teruji imannya. Berdaulat atas ekonomi, keuangan, bahkan hidup kita seperti janda. Seluruh hidupnya. Saya masih ingat ada jemaat di tempat ini ketika kami melayani sini. Mulai dari perpuluhan itu saya masih ingat 75.000. Naik jadi 150.000. Makanya tinggal dalam kelas ini penake ngene iki lho, perkembangannya kita bisa ikuti. Naik lagi menjadi 750.000. Wah. Pergi. Wah, pulang. 1,5 juta. Loh. Berarti kan berkatnya ditambah-tambah toh. Yang terakhir, loh, berkatnya 2 juta. Ini perpuluhan Saudara. Saya enggak memuji yang banyak enggak. Tapi kalau tinggal dalam kelas itu ketok naik. Tapi ya nek cuma sing diberkati semakin tak lihat itu ya karena kita tinggal di kelas, saya gurunya. Kita kan lihat perkembangan anak. Diberkati nyelek gede perpulane panggah yo eneng. Sing 100 bah 100, sing 200 bah 200, sing 300 bah 300 itu ada. Padahal kalau saya lihat, ora cocok iki. Enggak cocok. Mosok dadi murid biyen panggah kelas 1. Lek sangune cah TK ben aja wedi kan. Sangune cah TK iki jatahmu ya TK. Awakmu SD, jatahmu ya SD. Awakmu SMP, awakmu kuliah. Saya kalau nyangoni Steven Saudara. 10 liter bensin waktu itu. Pada waktu bensin harganya 5.000, sangune seminggu 50.000. Bensin 7.000, 70.000, sampai kuliah bensin 10.000. Saya kasih seminggu tuh 100.000. Ndak bayar perpuluhan tak potong. Tak lihat perpuluhannya ndak masuk. Minggu depan tak ambil. Nyapa mak sangku mak kur 90.
Sing 10 perpuluhan sama setia. Jadi ini sudah, itu adalah bukti dari iman. Nah, apa saja kata seluruh tadi? Kata Maliaki itu seluruh. Artinya semua hasil yang kita terima. Termasuk di situ nanti saya share di grup hasil tanah pohon-pohonan orang percaya. Kak Kila, Imamat 27 ayat 32. Mama ngomongnya perpuluhan ya duit. Yuk. Imamat 27:30. Demikian firman Tuhan. Nazar itu tidak boleh diubah dan tidak dapat ditebus. Hewan yang dijanjikan itu harus diberikan kepada Tuhan, tidak boleh diganti dengan yang lebih buruk ataupun yang lebih baik. Bila ia melakukannya juga, maka kedua hewan itu akan menjadi milik Tuhan. Lah, Imamat 27:30? Aku nyebut kok klub dulu. Maaf. Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. 31. Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhan itu, maka ia harus menambah 1/5. Jadi dari hasil tanah. Oh, ora gaji tok Saudara ternyata. Papa itu jual bonjes di belakang rumah itu. 2 kilo. Payu berapa? 10.000. Saya mesti gini. Ngerti. Besok lagi jual lombok. Piro Pak? 23.000. Saya sudah ngedek. Kenapa? Karena dari hasil ini. Kemudian yang kedua dari hasil lembu, sapi, kambing atau domba. Imamat masih ayat 32. Mengenai persembahan persepuluhan dari lembu, sapi atau kambing, domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung. Setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Allah. Dihitung. Jiloro 3 4 5 6 7 8 9 10 minggir. Siji loro 3 4 5 10 minggir. Terus lek lele piye? Saya akan pelihara lele. Jadi sesuk lek jual, Mama Ita berapa kilo? 5 kilo mah. Siji loro 3 4 5 6 minggir. Kalau itu kan dari uangnya sudah. Ada loh Saudara. Tahun-tahun yang lalu saya dapat persepuluhan dari kambing. Sampai sekarang tuh tasnya Stephen warna coklat tak gendong mesti muni. Mbak. Itu dari kambing Saudara. Apalagi dari gandum, anggur, minyak atau di situ katakan gandum, anggur atau minyak, jadi semua hasil itu diperpului. Bahkan dikatakan ayat selanjutnya, kalau kamu tadi dikatakan kalau kamu mau menebus, oh aku kok kabotan ya. Wes iki dadi aku tak duit bayar 1/5 Saudara. Sekarang pertanyaannya, kalau saudara dan saya berkatnya 1 juta, ngasih persepuluhan 50 ribu, yang saudara tipu siapa? Kalau dapat berkat 10 juta, perpuluhannya 100 yang jenengan tipu siapa? Ananias dan Safira katakan Petrus, kamu menipu roh Allah. Dan yang ditipu siapa? Dirinya sendiri. Itu bayaran gitu. Ya dintekne, ngene mama wis ora. Kenapa harus takut sama saya? Saudara jangan takut sama saya. Ya ini papa saudara. Saudara menipu Tuhan dan menipu diri saudara sendiri. Dalam hati kita Tuhan taruh namanya pengadilan hati nurani. Sekarang saya tanya. Bagi pemain musik, jujur perpuluhan enggak nang? WL singer, choir, pemain tamborin, flag dance, jujur enggak? Saya kan belum dapat uang, teman aku belum dapat gaji. Saya ngelatih Stephen sejak dia dapat uang saku. Saya tanya, ketua komisi, kaum wanita, kaum muda, ketua komsel, pelayan sel, jujur enggak perpuluhan?
Nang aja dolanan HP nang. Jujur gak? Guru sekolah minggu, penyampai firman Tuhan, jujur gak? Ketika kita tidak jujur, kita nipu siapa? Tuhan dan diri kita sendiri. Jadi mari saudara, dikatakan di situ pengadilan dimulai dari rumah. Terus kemana kita membawanya? Jadi pun salah. Saya waktu sel di salah satu kelompok, seorang ibu saksi, ngapunten ibu, suwenge hilang, regane 350. Waktu itu saya mau ngomong, saya nanti takutnya dituduh mempermalukan. Baiknya aku kudu bayar perpuluhan. Akhirnya dia nyisihkan uang 35.000, ditukokne jajan, dikekne sing nemukan. Itu bener apa salah? Maliaki katakan, yuk. Aku tak ngedok-dok Maliaki, nanti ayat yang lainnya kita cari sudah ya. 3:10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya apa? Paulus tadi katakan supaya ada makanan dan pakaian. Lah jenengan rumah Tuhan, jenengan di mana? Jenengan di mana digembalakan? Lah aku ora mah tak bayar nih hamba-hamba Tuhan nih orang-orang janda. Jenengan kok genit banget sih? Bayar ke orang janda, jandane janda kembang lagi. Kemana? Saudara dididik di mana? GBI. Saya ngomong ke mikro siji. Jenengan digembalakan di mana? Oke. Rumah Allahnya jenengan di mana? Oke. Berarti seharusnya persembahan persepuluhan saudara kemana? Saudara makan di warung, bayarnya di restoran. Sebaliknya, saudara makan di restoran, jam bayar di warung. Salah alamat itu. Saudara merasa, aku kan sesuai perpuluhan. Tapi salah. Kenapa Maliaki itu ditaruh kitab terakhir itu teguran yang luar biasa. Mengenai pernikahan, mengenai persepuluhan dan lain sebagainya. Mari saudara, cari di jemaat Karanganyar. Jemaat yang menang termasuk dalam hal keuangan. Wis diberkati sak pirang-pirang. Wis to jenengan orang jujurnya wae Budhe Mas sebentar. Ndak lek cukup. Tapi percayalah, jujur nek jenengan nunut tanahe negara. Enggak lek ning tanahe jenengan dhewe. Ndak akan cukup sudah. Tapi ketika kita belajar untuk mencukupkan diri, percayalah. Ketika kita hidup di dalam iman, percayalah bahwa Tuhan pemegang kendali atas hidup saudara dan saya. Katakan amin. Jadi mari saudara. Terus saudara katakan gini, tapi gede loh mah perpuluhanku ki sampai 100.000 ki, sampai 1 juta ki, piye mah? Terus aku lah wis ngowahi ngono ki tak sisihne tenan, tak sisihne. Saya ngalami pernah. Tapi kuwi kalau aku ndek butuh tak cukup siji gitu. Terus engko wayahe bayar wis entek. Carane piye itu? Kaya papa tadi, panen boncis sekilo, rene. Gitu. Kemarin itu jual, orang jual bonggol misalnya, enak telone misalnya. Piro Pak? 1 juta. 1 juta piro? 1 juta. Dio, lagi wayah nggak bayar kuliah loh. Terus piye kayak bayarnya wayah 1,1 juta ki, laku ya minus toh. Piye? Tetep. Di sini saya tuh mesti ngomong ini, aja nyolong Lia. Berdoa lekas merem tok itu ndek rumah, ndak di sini. Ndek ingin mbok slipne piro. Jadi mari saudara. Carane piye? Yaitu berapa dapat berkat langsung masuk nih. Lah mek berkat 20.000 sing nang 2.000, ora masalah. Minggu ini 2.000, minggu ngarep 2.000. Nah itu perpuluhan ditulis saja. Dan saya rindu saudara, mari jemaat Karanganyar. Lek bayar perpuluhan tolong ditulis jenenge. Satu bukti tanggung jawab. Ini dari saya. Keluarga Abed Pisah Perdana. Keluarga Prio Immanuel Kristanto.
kasih. Itu adalah bukti dari tanggung jawab. Jujur, jenengan sing dereng nate bar perpuluhan belas iki lho sapa? Ngono ki mam ya sik enak. Bobok ya sik enak. Wah, cowet. Mari saya menyadari firman ini keras bagi saudara dan saya. Saya pun tertemplak. Bu Demi masuk zona urin. Nggih, Pak. Saya minta ampun sama Tuhan. Aku enggak iso ngatur berkat. Ada seorang hamba Tuhan saya, keluarga Pak Dari, keluarga Pak Paulus pernah ketemu orang ini hamba Tuhan. Pendeta GBI Gilgal, namanya Juan Mogi. Dia kasih prinsip seperti ini saja. Jadi nggak heran lah ibu-ibu tuh punya dompet Pak. Itu ruangan-ruangan tertentu. Kalau saya ada kotak-kotak itu saya ngomong, neng kotak pink ojo disenggol. Karena kotak pink itu isinya persepuluhan. Jadi ini ada, berkat yang kita terima 100% langsung disisih nih. 10% untuk Tuhan. Iki titipan. Setelah itu ada namanya uang roti, biaya makan minum kita sehari-hari. Ada benih untuk ditabur. Ada juga di situ kalau memungkinkan, tapi harus ada tabungan. Jadi wes enak alokasinya gitu loh. Wing kok uripe penak. Tak bela apa-apa aku. Malaikat 3:11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisi hasil tanahmu dan supaya jangan buang pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Timbang rungokne firmane mama, penak rungokne ning YouTube kayak tabuin, iso nyekrol. Pilih di yang memberkati, pilih di yang menguatkan. Saya ingin katakan, Pak, Bu, itu yang di media sosial itu hanya cuplikan. Saya tidak akan update status dengan pakaian dinas. Saudara tahu pakaian dinas saya? Bu Lis yang biasa lihat. Pakai tank top, celana pendek, nyemplung neng Blombang. Isu-isu ambune mesti wamis gitu. Saya tidak akan update status dengan gini. Wong-wong mae entongnya stres gitu. Mosok ngono kae. Saya kan update status di sini ada dekor. Saya ada kayak duduk. Wah, Bu Gembala Karanganyar jan makmur. Saya katakan amin seleketep gitu. Yang di media sosial, YouTube khotbah-khotbah itu, apakah pengajaran sepenuhnya? Hari ini perpuluhannya, siapa tahu dikasihkan hari Rabu waktu kelas, siapa tahu dikasihkan waktu komsil, siapa tahu dikasihkan yang lain, tapi itu tidak disiarkan di YouTube. Disiarkan di YouTube yang menyegarkan. Paulus katakan dengan jelas, akhir zaman nanti banyak orang suka dongeng yang menyenangkan telinganya. Enggak suka dengan pengajaran. Selain kita tadi percaya, perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Tuhan. Amin. Kenapa saudara tidak bisa tertanam di gereja lokal? Matius 6 ayat 21 dengan jelas katakan, di mana hartamu, disitulah hatimu. Ketika saudara setia berperpuluhan di tempat ini sebagai tanggung jawab, sebagai bukti iman saudara, maka saya percaya hati saudara akan tetap ada di sini. Tapi lek wis rono-rono, berarti ya memang hartamu wis murat-marit gitu. Jadi sebab itu mari saat pagi hari ini sekali lagi, biarlah firman Tuhan ini cambukan, teguran, tamparan bagi kita semuanya. Jenengan lek sing setiap perpuluhan dengan leha-leha. Terima kasih Tuhan, aku melakukannya. Tapi yang belum hari saat pagi hari ini mulai jujur. Malah kita dikatakan kamu menipu, kamu merampok, kamu tidak jujur. Dan akhir hidup dari seorang pencuri tidak akan mendapat dalam bagian kerajaan Allah. Mari kita tundukkan kepala, pemain musik saya undang untuk ke depan.
Amsal katakan tegurlah orang bijak, maka dia akan menjadi semakin bijak. Tetapi orang yang bebal ketika ditegur akan lari. Mari kita sebagai orang bijak lebih baik ditegur oleh Tuhan, lebih baik dihajar oleh Tuhan sebagai bukti kasihnya daripada dihajar tetangga. Jadi mari kita tundukkan kepala. Bagi saudara yang belum setia perpuluhan, mulai hari ini bertobatlah. Karena setiap berkat yang Tuhan percayakan bagi saudara, Tuhan mampu untuk tadi katakan membuka tingkap-tingkap langit. Bagi saudara yang belum bayar perpuluhan, ada dua kemungkinan, karena sudah serakah. Saudara pelit. Bagi saudara melihat gembala saudara lebih makmur. Tapi itu Tuhan tidak katakan seperti itu, karena Lewi berhak. Biarlah kita akui Tuhan dalam kedaulatannya atas hidup kita, atas berkat kita, atas kehidupan kita. Haleluya. Beberapa waktu kita ada datang, Roh Kudus ada di tempat ini, mengajar setiap kita, menghajar setiap kita. Sebab siapa yang kukasih akan kutegur dan kuhajar. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Saudara jemaat semuanya berdiri, buka kedua tangan ke kananmu, katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulatlah penuh atas kehidupan kami Tuhan. Memang Engkau yang memegang kendali dan kedaulatan penuh. Kami akan memberikan apa yang seharusnya menjadi hakmu, karena Engkau berdaulat atas hidup kami. Lebih lagi katakan Engkaulah Tuhan, Engkau Raja, ketika kami mengangkat pujian, kami mengakui kedaulatan-Mu atas hidup kami. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Pagi hari ini firman Tuhan sangat keras menembak kita. Karena rupa-rupanya saudara seperti zaman Maleaki sudah tidak lagi setia. Kita sengaja untuk menipu Tuhan, menipu diri kita sendiri. Kita sengaja untuk mengambil haknya Tuhan untuk kepentingan kita sendiri. Pagi hari ini Tuhan ada di tempat ini melalui Roh Kudus-Nya. Dia berbicara melalui pribadi-pribadi kepada setiap pribadi ada di ruangan ini.
Dia akan menyatakan kebenarannya, jujur atau tidak. Mari saudara, jangan keraskan hatimu, karena hati yang bertobat lebih baik daripada orang yang mengeraskan hati. Saudara belum mampu, katakan Tuhan berikanku kemampuan, maka kemampuan itu akan Tuhan beri. Ketika sudah diberikan kekuatan bertindak, maka lebih lagi Tuhan katakan, bukankah aku akan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu. Saudara yang rindu mengakui kedaulatan Tuhan atas ekonomi, saudara angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu, kedaulatanmu penuh atas ekonomi dan kehidupan kami Tuhan. Dengan mengangkat kedua tangan kita mengakui kedaulatan Allah atas hidup dan ekonomi kita. Para imam akan menyanyikan pujian ini. Mari kaum bapak dan kaum pria katakan, Engkau berdaulat penuh atas hidupku Tuhan. Wanita nyanyikan pujian ini, kita mengakui kedaulatannya atas hidup kita. Sama-sama kita nyanyikan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Sebab yang kami tahu Engkau Tuhan yang berdaulat atas kami. Ini kami Tuhan, ampuni kami Tuhan jika setiap kami melupakan kewajiban kami, tanggung jawab kami terhadap-Mu Bapa. Ini setiap kami Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu, membawa diri kami, membawa tanggung jawab kami di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu belajar dan belajar, biar setiap kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biar kami datang di hadapan-Mu, tidak hanya dengan kami datang, tapi kami membawa syukur kami, ucapan syukur kami dalam bentuk apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan berkat firman-Mu bagi kami. Kiranya Engkau memberkati, Engkau memulihkan setiap apapun yang diperlukannya, mencukupkan Tuhan, dan hikmat-Mu turun atasnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak terima kasih, kalau sebentar kami pulang pertolongan kami masing-masing Tuhan tolong. Sepanjang minggu kami ada di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan anak-anak-Mu yang sudah berkorban, apapun bentuknya, Tuhan Engkau tidak pernah berdusta dan Engkau akan membalas dengan berlipat-lipat kali ganda. Sepanjang minggu ini ibadah yang kami lakukan, kami percaya Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Kami berdoa buat pilkada pada tanggal 27, di mana kami akan datang untuk memberikan suara kami. Kami berdoa Tuhan tolong acara pilkada boleh berjalan dengan lancar, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami percaya dan kami yakin Tuhan Allah, Tuhan adalah juru selamat dan Tuhan adalah
kasih jiwa kami. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan pulang ke tempat kita masing-masing setelah ibadah ini dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, boleh turun menyertai, memberkati, bahkan menjadi milik kita semua mulai saat pagi hari ini sampai malam. Tuhan Yesus akan kembali kali yang kedua. Mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat rohani dan jasmani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.